Bab ke-76, Stres Berat. Aha, Higgs, kenapa kamu ninggalin aku? Kenapa? Higgs. Reno meratap di atas kuburan Gita yang sudah menjadi undukan tanah. Istighfar kamu, Ren. Dosa meratapi kuburan seperti itu. Kamu seperti orang yang gak punya iman saja. Ucap Reki mengingatkan. Iya, Ren. Kita juga pasti gak suka melihat kamu seperti ini. Timpal Rio. Higgs. Reno terduduk di tanah sembari merangkul kedua lututnya. Matanya senantiasa menatap ke arah gundukan tanah merah. Padahal tinggal 6 hari lagi kami menikah. Kenapa hidupku selalu dirundung kepahitan? Ucap Reno. Selalu berbaik sangka kepada Allah, Ren. Percayalah, di balik musibah yang besar, suatu saat nanti kamu sudah dipersiapkan sesuatu yang membuatmu luar biasa bahagia. Percayalah, kita juga ingin melihatmu bahagia meski tidak bersama dia. Ujar Reki. Tapi aku bersumpah di depan kuburan Gita, aku gak akan menikah seumur hidup. Aku akan melajang selamanya sampai kami dipertemukan di akhirat nanti. Ucapan Reno membuat Rio dan Reki sangat terkejut. Sumpah macam apa itu? Kalau ngomong dipikir pakai otak. Kamu gak kasihan sama ibu kamu? Tanya Rio. Kalau cuma sekedar cucu, Dino bisa mewujudkan keinginannya itu. Jawab Reno sembari menyeka air matanya. Reno kemudian beranjak dari duduknya dan pergi begitu saja. Sepertinya kehilangan Gita benar-benar membuatnya terguncang. Ucap Rio. Tentu saja, mereka sebentar lagi akan menikah, pasti itu membuatnya sangat terluka. Ujar Reki. Cuma satu yang aku sayangkan, Reno terlalu cepat mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan Gita. Seandainya dia nggak jadian, aku rasa dia nggak ngalamin hal seperti ini. Sambung Reki. Apa sebaiknya kita beritahu saja soal? Jangan dulu. Selagi tidak mendesak, jangan pernah memberitahunya. Jawab Reki. Loh kenapa? Tanya Rio. Dia pasti akan merasa bersalah atas kematian Gita. Dan dia akan semakin terpuruk lagi dan bakalan susah buat move on. Jawab Reki. Benar juga. Ya sudah, ayo kita pulang. Kenapa kita jadi ngobrol di kuburan? Nanti kesurupan pula. Ucap Rio. Rio dan Reki pun pergi dari pemakaman itu. Sementara Reno yang lagi galau tidak ingin pergi kemanapun. Dia memutuskan pulang ke rumahnya. Ren, Mariam langsung memberikan pelukan untuk putra sulungnya itu. Bisa Mariam melihat kalau mata Reno sudah bengkak saat ini. Ibu, Higgs. Reno terisak di pelukan ibunya. Yang sabar, nak. Ini cobaan buat kita semua. Suatu saat nanti pasti Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Ucap Mariam. Rasanya Reno gak sanggup dicoba seperti ini, Bu. Apa sebenarnya Reno ini anak pembawa sial? Tanya Reno asal. Istighfar kamu. Jangan karena kamu kecewa dengan ketetapan Allah, lalu kamu menjadi orang yang tidak beriman lagi. Apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Jawab Mariam. Ya sudah, Bu, Reno mau istirahat dulu. Ucap Reno. Ya istirahatlah. Lupakan semuanya, ikhlaskan semuanya. Ucap Mariam. Reno mengangguk. Tentu saja anggukan kepala Reno adalah persetujuan palsu. Pada kenyataannya pria itu malah berubah menjadi aneh setelah kematian Gita. Reno menjadi irit bicara dan murung. Dia juga jadi jarang tersenyum dan bercanda. Dan sudah 3 hari pula dia tidak muncul di bengkel. Ini sudah mengkhawatirkan menurutku sih. Si Reno ini jadi cemen banget sekarang. Mewek aja kayak perempuan. Ucap Rio. Biar aku hubungi dia. Ucap Reki. Reki kemudian menghubungi dan dijawab malas oleh Reno. Ada di mana? Tanya Reki tanpa basa-basi. Di rumah. Jawab Reno singkat. Oke. Ucap Reki yang langsung mengakhiri percakapan itu. Kita ke rumah Reno sekarang. Ucap Reki. Rio mengangguk. Reki dan Rio kemudian pergi ke rumah Reno untuk melihat keadaan sahabat mereka yang sudah 3 hari tidak mereka temui. Ceklek. Maria membuka pintu setelah terdengar ketukan beberapa kali. Terlihat wanita parubaya itu menghembuskan nafas lega saat melihat kedua sahabat putranya itu. Untung kalian datang.
Ibu sudah kehabisan akal membuat Reno mengerti agar dia mencoba mengikhlaskan kepergian Gita. Ucap Mariam. Biar kami coba menghiburnya, Bu. Ucap Reki. Masuklah. Dia ada di kamar sekarang. Ucap Mariam. Reki dan Rio melangkah masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar sahabatnya itu. Ceklek. Tanpa mengetuk pintu, Reki membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Rio menutup pintu itu setelah dirinya masuk. Reno tampak menatap halaman belakang rumahnya dari jendela sembari duduk di sebuah kursi dengan tatapan kosong. Bukan. Reki menepuk pundak Reno, membuat pria itu menoleh pada sahabatnya itu. Dapat Reki dan Rio lihat ada lingkaran hitam di bawah mata sahabatnya itu, yang menandakan kalau pria itu kurang tidur selama 3 hari ini. Mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Gita pasti tidak suka melihat kamu bersedih. Nanti kamu bisa sakit loh, Ren. Kasihan ibu yang jadi kepikiran juga sama kamu. Kamu juga melupakan tanggung jawabmu yang lain. Bisnis kamu akan mati kalau begini. Kasihan karyawan kamu, mereka juga butuh memberi makan anak istrinya. Ucap Reki panjang lebar. Beri aku waktu sampai hari pernikahanku dan kita selesai. 3 hari lagi kami akan menikah, kalian jangan lupa datang. Ucap Reno. Re, sepertinya mental Reno sudah terganggu. Dia butuh psikiater untuk mengobati depresinya itu. Bisik Rio. Kamu benar. Tapi kita tunggu sampai 3 hari dulu. Kalau kondisinya parah, baru kita akan memanggil psikiater datang ke rumah. Bisik Reki. Rio mengangguk. Keluar yuk, Ren. Sudah lama kita nggak pergi sama-sama. Atau kamu butuh tempat berlibur buat nenangin diri? Bujuk Reki. Kalian saja. Aku tidak boleh kemana-mana. Sebentar lagi aku akan menikah. Jawab Reno. Reki dan Rio kompak menghela nafas berat. Mereka seolah kehabisan cara untuk membujuk sahabatnya itu agar kembali seperti sedia kala. Ya sudah, kalau begitu kami pergi dulu. Cepat sembuh, Ren. Bengkel membutuhkanmu secepatnya. Kamu mau menikah, bukan? Menikah butuh biaya, jadi kamu tetap harus bekerja agar bisa menghidupi istri dan anakmu nanti. Ucap Reki yang membuat mata Rio jadi melotot. Kamu gimana sih, Re? Pikiran Reno sedang sesat saat ini. Bukannya diluruskan, malah dibikin tambah sesat. Ucap Rio. Habisnya aku kesal punya teman bodoh seperti dia. Seperti wanita cuma satu aja di dunia ini. Ucap Reki. Ya, tapi kalau Reno sampai gila dan masuk rumah sakit jiwa bagaimana? Tanya Rio. Ya sudah, kita masukin aja, apa susahnya? Paling di sana dia akan diperkosa sama orang gila. Soalnya dia jadi penghuni rumah sakit jiwa yang paling tampan di sana. Ucap Reki sembari melirik ke arah Reno yang masih berwajah datar. Drama pertengkaran antara Reki dan Rio sama sekali tidak berpengaruh pada Reno. Reki dan Rio saling bicara lewat alis mereka dan kemudian kompak menghela nafas berat. Bukan. Kami pulang dulu, Ren. Ucap Reki sembari menepuk bahu sahabatnya itu. Cepat kembali kerja, Ren. Kami keteteran kalau nggak ada kamu. Timpal Rio. Kalau kamu butuh kami, kapanpun itu kami siap membantumu. Ucap Reki. Terima kasih. Ucap Reno. Reki dan Rio kemudian keluar dari kamar sahabatnya itu. Setelah berpamitan pulang, Reki dan Rio kemudian pergi ke sebuah warteg untuk makan siang dan berdiskusi. Sepertinya butuh waktu lama untuk Reno kembali pulih seperti semula. Ujar Rio. Apa menurutmu kita membutuhkan seseorang untuk menggantikan Reno sementara waktu? Soalnya bisnis kita yang lain nggak bisa jalan kalau penggantinya nggak ada. Tanya Reki. Ya juga sih. Tapi siapa yang bisa membantu kita? Duit kita ini yang ngelola harus orang jujur, Re. Jadi nggak bisa nerima orang dengan asal-asalan. Ucap Rio. Aku tahu siapa orangnya. Biar aku hubungi dia dulu. Ujar Reki. Reki kemudian menghubungi Zakir yang kini sudah kembali ke Malaysia. Menjalankan bisnis fotokopi dan rental komputer. Assalamualaikum Abdulkah. Sapa Zakir dari seberang telepon. Waalaikumsalam. Jawab Reki. Bagaimana kabarmu Abdullah? Apa bisnismu lancar? Tanya Zakir. Lancar. Tapi aku butuh bantuanmu, Ja. Jawab Reki. Bantuan apa? Tanya Zakir. Reno gagal menikah karena calon istrinya meninggal. Sekarang dia jadi depresi dan belum bisa berpikir normal.
Kami butuh orang jujur untuk membantu kami mengelola keuangan 12 bengkel. Kalau kamu tidak bisa selamanya di sini, paling tidak bantu kami sampai Reno sehat. Jawab Reki. Kalau begitu, aku harus rembukan dulu hal ini pada istriku Abdullah. Kejadian yang sudah-sudah membuatnya trauma berpisah denganku. Ujar Zakir. Kalau begitu, kenapa tidak kamu ajak saja anak dan istrimu pindah ke sini? Istrimu bisa bisnis bareng dengan istri Rio dan istriku. Ujar Reki. Bisnis apa? Tanya Zakir. Mereka sedang membangun bisnis busana muslimah bersama. Kalau kita bisa bisnis bareng, kenapa istri-istri kita tidak bisa? Ucap Reki. Baiklah, aku akan bicarakan ini dengan Fatimah. Nanti akan aku kabari. Ujar Zakir. Oke, aku tunggu kabar Musa. Aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Ucap Reki. Waalaikumsalam. Jawab Zakir. Bagaimana, Re? Tanya Rio. Dia akan bicarakan dulu dengan istrinya. Semoga saja istrinya tidak keberatan. Jawab Reki yang kemudian mulai mengunyah makanannya. Sementara itu di tempat berbeda, Sialin baru keluar dari gerbang sekolah langsung pulang menuju rumahnya. Namun saat di perjalanan pulang, dia melihat Dino yang juga baru pulang sekolah. Itu kan adiknya Kak Reno. Apa kabarnya Kak Reno? Aku dengar dia gagal menikah karena calonnya meninggal kecelakaan. Sebaiknya aku putar balik saja, aku penasaran kabar Kak Reno bagaimana? Gumam Sialin. Sialin kemudian putar balik motornya dan menghampiri Dino yang tengah pulang bersama teman-temannya berjalan kaki. Sialin memang pernah bertemu beberapa kali dengan Dino sebelumnya. Jarak usia mereka yang hanya terpaut 3 tahun membuat obrolan mereka jadi cepat nyambung. Dino, sapa Sialin sembari menghentikan motornya tepat di samping Dino. Kasih ya ampun sudah lama tidak ketemu. Sekarang sudah seragam abu-abu aja. Ucap Dino. Ya kamu juga sudah seragam putih biru. Oh ya, bagaimana kabar Kak Reno? Tanya Sialin. Hah? Kak Reno parah banget sekarang. Sejak gagal nikah, diajak ngomong pun gak nyambung. Jawab Dino. Kak Reno gila? Tanya Sialin. Belum ke tahap itu, tapi sepertinya sudah mendekati. Tiap hari omongannya nikah-nikah terus. Seharusnya kan 3 hari lagi dia menikah. Mungkin perasaannya sudah tidak karuan saat ini. Jawab Dino. Ya ampun, kasihan banget Kak Reno. Ucap Sialin. Iya, aku sama ibu jadi bingung mau bagaimana. Tetangga sih banyak yang nyaranin kalau Kak Reno dirawat di rumah sakit jiwa saja. Ujar Dino. Dino, apa boleh aku main ke rumahmu? Aku mau ketemu sama Kak Reno. Tanya Sialin. Tentu saja boleh. Kak Reno memang butuh diajak banyak bicara agar dia tidak kepikiran Mbak Gita terus. Jawab Dino. Ya sudah naik motor kakak. Kita harus mampir ke minimarket dulu buat beli sesuatu untuk Kak Reno. Ujar Sialin. Dino menuruti ucapan Sialin dan langsung naik diboncengi oleh gadis kecil itu. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku mau beli sesuatu dulu. Ucap Sialin sembari turun dari motornya. Sialin membeli sesuatu di minimarket yang akan dia gunakan untuk membujuk Reno agar kembali ceria. Setelah selesai, dia pun kembali menemui Dino di tempat parkir. Sudah? Tanya Dino. Sudah. Ayo kita pergi. Ucap Sialin. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah Reno. Setelah sampai di sana, Maryam tampak tengah membujuk Reno makan siang seperti anak kecil. Maryam tersenyum saat melihat kedatangan Sialin. Karena dia tahu itu adalah adik dari sahabat putranya. Sialin memberikan kode untuk mengambil alih piring makanan dari tangan Maryam. Kamu temani kakakmu ngobrol ya? Ibu mau sholat dulu. Ucap Maryam. Iya bu. Jawab Sialin. Setelah Maryam dan Dino keluar, Sialin menutup pintu. Gadis kecil itu kemudian duduk di tepi tempat tidur dan menatap Reno yang berbaring dengan tatapan kosong ke arah plafon. Sialin bisa melihat kalau pria berusia 26 tahun itu tubuhnya tampak kurus. Dan terdapat lingkaran hitam di bawah matanya. Ya ampun. Sialin dicueki ya. Padahal kan jarang-jarang aku kesini.
Bukankah tamu itu harus dimuliakan? Tanya Sialin. Reno melirik sekilas ke arah Sialin dan kembali menatap langit-langit kamarnya. Pulanglah. Pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah, kenapa kelayapan kemana-mana? Nada suara Reno terdengar sangat dingin. Ya ampun, kakak galak banget sih. Aku kan mau jengukin kakak. Katanya kakak kena stroke berat sekarang. Aku kan cuma mau mastiin itu aja. Ucap Sialin. Mendengar ucapan Sialin, mata Reno jadi melotot. Bahkan pria itu langsung duduk seketika. Mati aku. Aku bisa ditelan bulat-bulat sama orang yang lagi stres ini. Batin Sialin. Siapa yang bilang kalau aku kena stroke? Aku akan menjahit mulutnya. Tanya Reno dengan emosi. Mampus lo Sialin. Bibir kecilmu itu bakal dijahit sama dia. Pikirkan. Berpikirlah agar bisa selamat dari maut. Batin Sialin. Iya nih. Siapa yang nyebarin gosip nggak benar? Ini buktinya nggak? Kak Reno bisa duduk dan ngomong. Ya kan kak? Benar-benar minta ditampol itu mulut. Ucap Sialin. Reno menatap Sialin dengan tatapan mencurigakan. Sialin? Mata Reno mengerling yang membuat gadis kecil itu tersenyum kaku. Sialin langsung meraih kantung plastik yang berasal dari minimarket dan meletakkannya di depan wajahnya. Tara, lihat deh Sialin bawa apa buat Kak Reno? Ucap Sialin. Reno menatap kantung plastik berwarna putih yang dipegang oleh tangan putih mungil milik Sialin. Bahkan gadis itu tersenyum memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan kecil. Mata gadis itu tampak tertutup karena dia memang memiliki mata yang sipit. Bab ke-77. Kebenaran. Reno melengos, seolah tidak tertarik dengan apa yang Sialin bawakan untuknya. Dan itu membuat senyum Sialin lenyap seketika. Kata orang coklat bisa meringankan atau menghilangkan stres seseorang. Sialin tidak tahu itu benar atau tidak, tapi tidak ada salahnya dicoba. Sialin belikan banyak coklat untuk Kak Reno. Jadi kalau kakak dalam keadaan stres, kakak bisa makan coklat ini. Selain mengobati stres, dia juga bisa membuat perut kakak jadi kenyang. Ucap Sialin. Tes. 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 Air mata Reno menetes tak terkendali. Kata-kata Sialin mengingatkan dia saat pertama kali membujuk Gita dengan coklat yang dia bawa. Melihat Reno menangis, Sialin jadi kebingungan dan melepaskan coklat itu ke lantai. Hei, kakak kenapa nangis? Kakak tidak suka coklat? Tidak apa, nggak usah dimakan. Tapi jangan nangis ya. Ucap Sialin sembari meraih kedua sisi wajah Reno dan menghapus air mata pria yang ada di hadapannya itu. Pandangan mata mereka bertemu, isak tangis Reno semakin pecah. Grab. Reno tiba-tiba memeluk Sialin yang membuat tubuh gadis itu jadi menegang. Namun sesaat kemudian Sialin menjadi rileks dan membalas pelukan Reno. Diusap-usapnya punggung pria yang ada dalam pelukannya itu. Menangislah kalau memang itu bisa membuat perasaan kakak lega. Aku tidak tahu apa yang sedang kakak pikirkan saat ini. Tapi yang pasti kakak tidak sendirian, kakak masih punya teman-teman kakak, aku, ibu, Dino, dan semua orang yang menyayangi kakak. Ucap Sialin. Hicks, kenapa kakak tidak bisa seperti orang-orang? Gita cinta pertama dan terakhir bagi kakak, tapi kenapa dia meninggalkan kakak pas sedang sayang-sayangnya? Kakak benar-benar gak sanggup kehilangan dia. Hicks. Reno terisak. Ya ampun, urusan orang besar lebay banget sih. Emang stok wanita di bumi sudah habis? Bucin para ini orang. Batin Sialin. Apa kakak nyusul kita saja ya? Tanya Reno. Nyusul kemana? Ke akhirat? Ide bagus tuh. Aku setuju, kakak mau mati dengan cara apa? Kita ke stasiun kereta api saja yuk kak. Biar sekali lindes langsung mati. Jangan gantung diri. Itu masih bisa kerasa sakitnya. Kalau dilindas kereta api kan sekali tabrak langsung koip. Jawaban Sialin membuat Reno langsung melepaskan pelukannya sembari menyeka air matanya. Kok kamu main setuju aja? Kamu senang ya kalau kakak mati? Tanya Reno. Setidaknya mengurangi jatah berbagi oksigen. Ngapain berbagi nafas sama orang stres yang gagal move on? Kakak itu sudah tuir, nggak pantas mewek-mewek kayak anak perawan. Mau pakai acara bunuh diri segala, cemen tahu nggak? Ucap Sialin yang membuat mata Reno semakin melebar. Kamu itu ya memang persis kayak kakak kamu.
kalau ngomong nyelkit banget. Sana pulang. Bikin aku emosi aja. Ucap Reno. Gak mau. Berukik. Sialin malah menjatuhkan tubuhnya di atas kasur empuk dengan tubuh terlentang. Tidak hanya itu, kaki gadis itu disilangkan ke kakinya yang lain dengan kedua tangan berada di bawah kepalanya. Jaga sikapmu. Reno sedikit terganggu, pasalnya rok yang Sialin kenakan jadi tersingkap dan memperlihatkan paha putih mulus gadis itu. Sialin kemudian berbaring miring menghadap ke arah Reno dengan satu tangan menopang kepalanya. Kakak itu sebenarnya kenapa? Gagal menikah itu biasa. Bukan cuma kakak yang mengalami nasib serupa. Tapi orang-orang itu bisa move on dan bisa cari penggantinya. Nah kakak, pakai acara mau bunuh diri segala. Jadi orang gak boleh egois, kakak itu masih punya tanggung jawab buat ngurus ibu sama Dino. Percaya deh sama aku, Tuhan itu pasti sudah menyiapkan rencana buat kakak. Siapa tahu di masa depan Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang cantik, seksi, putih, matanya sipit kayak aku. Ucap Sialin sembari tergagah. Mata Reno mengerling saat mendengar ucapan Sialin yang membuat tawa gadis itu berubah jadi kaku. Sudah bisa pacaran ya? Tanya Reno penuh selidik. Enggak kok. Jawab Sialin sembali menggeleng cepat. Awas saja kalau kakak lihat kamu pacaran. Kamu masih kecil, masih bau kencur. Sekolah saja yang benar. Ucap Reno. Kali ini gantian mata Sialin yang mengerling. Bisa aja kakak ngatain aku sama kayak Koko. Kakak juga gitu. Ucap Sialin. Bicara denganmu bikin perutku lapar. Ucap Reno yang membuat Sialin tersenyum tipis nyaris tak terlihat. Aku juga lapar, Kak. Pulang sekolah belum makan langsung ke sini. Ujar Sialin. Reno tidak menjawab dan langsung berdiri dari tempat tidur. Sialin mengekor di belakang pria itu sembari membawa piring makanan yang sudah mulai dingin dan mengeras karena lama diabaikan. Kamu mau ngapain? Tanya Reno saat melihat Sialin ingin makan dari piring makanan yang ibunya bawa ke kamarnya. Mau makanlah. Jawab Sialin. Ganti yang lain saja. Itu sudah tidak enak. Ucap Reno. Ya sudah kalau kakak memaksa. Ucap Sialin yang kemudian mengambil makanan baru di atas meja. Mereka pun makan dalam diam. Sesekali Sialin tersenyum menatap Reno yang makan dengan lahap. Kalau dia sudah makan sebanyak ini dan bisa berdebat denganku, itu artinya dia tidak gila. Masih bisa diselamatkan. Dia cuma mengalami stres akibat ditinggal calon istrinya. Batin Sialin. Aku harap kakak nggak kayak anak perawan lagi ke depannya. Pakai mewek sama ngurung diri di kamar. Malu tuh Eme tato singa. Takutnya malah berubah jadi Hello Kitty. Pokoknya kalau masih kayak gitu, aku akan datang ke sini tiap hari dan merecoki kakak. Bosan-bosan dah sama wajahku. Ucap Sialin. Reno tidak mengomentari sama sekali ucapan Sialin. Dia masih sibuk dengan makanan di depannya. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kamar. Aku pulang dulu ya, Kak. Jangan lupa coklatnya dimakan. Tidak usah diingat-ingat lagi yang sudah meninggal. Cukup simpan di dalam hati. Kalau mau cepat lupa, saranku cepat-cepat membuka hati kembali. Kalau mau nunggu aku jadi istrimu terlalu lama, takutnya kakak sudah beruban dan karatan. Ucap Sialin yang kemudian tertawa keras. Dasar anak kecil. Usil banget sih kamu. Sana pulang. Tahu apa kamu tentang cinta-cintaan? Ucap Reno sembari mengacak-acak rambut Sialin. Berantakan rambutku, Kak. Ucap Sialin sembari merapikan rambutnya. Ya sudah aku pulang ya. Jangan sedih-sedih lagi. Pokoknya kalau nggak mau aku gangguin kakak tiap hari, kakak harus semangat. Oh ya, aku ada kandidat cantik buat gantiin Kak Gita. Beh, kalau kakak ketemu orangnya, pasti klepek-klepek. Dia itu guru di sekolahku, namanya Ibu Rahma. Cantik, baik, soleha lagi. Kakak mau? Tanya Sialin. Apaan si Amoy? Kecil-kecil sudah jadi mak comblang. Sana pulang. Kakak sudah putuskan akan melajang seumur hidup. Ucap Reno sembari mendorong tubuh Sialin keluar dari kamarnya. Idih, melajang seumur hidup. Operasi kelamin, Gi. Daripada nggak guna. Ucapan Sialin membuat mata Reno melotot. Apaan si Amoy ngomong sembarangan? Kecil-kecil udah ngerti yang begituan. Sana cuci tangan, cuci kaki, minum susu, terus bobo. Ucap Reno. Sialin tergagah sembari keluar dari rumah Reno.
brak. Reno menutup pintu sembari geleng-geleng kepala. Tok, 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 ceklek. Mata Reno melotot karena sialin yang mengetuk pintu. Tunggu sialin 10 tahun lagi. Daripada jadi bujang lapo karatan, mending jadi sugar daddy sialin aja. Ucap sialin dengan konyol. Sialin? Reno menarik kedua pipi sialin hingga gadis kecil itu menjerit kesakitan. Ampun Daddy handsome. Teriak sialin. Masih mau ngomong sembarangan lagi? Masih kecil dada rata sudah tahu laki-laki. Awas kamu ya. Reno menarik anak rambut di dekat telinga sialin hingga gadis itu terpaksa mengangkat kakinya untuk mengikuti arah tarikan itu. Oh, sakit. Sialin meringis kesakitan. Plakek, plak. Mariam memukul tangan Reno dengan lumayan keras. Barulah Reno melepaskan tarikan tangannya. Sialin mengusap-usap pipinya yang terasa panas. Kamu ini apa-apaan? Masak dengan adik kamu begitu? Tanya Mariam. Kak Reno memang laki-laki jahat, Bu. Masak dia bilang mau melajang seumur hidup. Aku bilang tunggu sialin aja 10 tahun, biar jadi sugar dadiku. Daripada karatan. Ucap sialin yang membuat mata Reno kembali melotot, sementara Mariam jadi terkekeh. Ibu dengar itu? Omongan anak kelas 1 SMA, tapi parah banget. Tanya Reno. Kenapa emangnya? Ibu setuju kalau sialin mau jadi mantuku. Kapan lagi dapat mantu keturunan mata sipit? Biar memperbaiki keturunan. Lagian jarak usia ibu sama bapakmu lebih parah 12 tahun malah. Jawaban Mariam membuat Reno mendengus kesal sembari masuk ke dalam rumah. Sialin dan Mariam kompak tertawa setelah Reno masuk ke dalam rumah. Sialin, makasih ya sudah datang ke sini. Melihat dia marah-marah ibu sudah merasa lega. Itu lebih baik daripada dia merenung dengan tatapan kosong. Ucap Mariam. Iya sama-sama Bu. Nanti kalau dia masih suka merenung-renung telepon aja sialin. Biar sialin jungkir balikan hari-harinya Kak Reno. Sembari terkekeh. Ya sudah sialin pulang ya Bu. Ucap sialin sembari mencium tangan Mariam. Hati-hati ya. Ucap Mariam. Sialin kemudian menarik gas motornya setelah membunyikan klakson sebanyak 1 kali. Sakak. Reno menutup tirai dengan senyum tipis di bibirnya saat sialin sudah pergi menjauh dari rumahnya. 3 hari kemudian. Sayang, seharusnya hari ini adalah hari pernikahan kita. Apa kamu sudah bahagia di sana? Aku harap kamu tidak merasakan sakit lagi. Apa? Kamu menanyakan kabarku ya? Itu jangan ditanya. Kabarku tentu saja tidak baik. Sejak kepergianmu, aku sudah tidak punya gairah hidup lagi. Kamu benar-benar sudah berhasil mematahkan hatimu. Reno mengusap-usap kepala Pusara dan membelai nama Gita yang tertera di sana. Aku tahu takdir kita memang harus seperti ini. Tapi entah kenapa aku tidak berani jatuh cinta lagi ke depannya. Aku merasa diriku ini pembawa sial. Jadi aku putuskan akan menunggu mati saja sampai kita dipertemukan kembali. Entah siapa orang yang sudah. Reno tiba-tiba teringat tentang siapa orang yang sudah menabrak kekasihnya itu. Hal itu jadi tidak pernah dibahas sejak kematian Gita. Reno kemudian bangkit dan pergi ke bengkel utama. Reiki dan Rio yang tampak sibuk dengan laptop masing-masing di depannya. Mereka sibuk menginput data keluar masuk barang dan juga pendapatan mereka perharinya. Karena di akhir bulan mereka sudah harus berbagi hasil. Ceklek. Rio dan Reiki kompak menoleh ke arah pintu dan mendapati Reno di depan mereka. Wah, kejutan! Selamat datang kembali sobat. Ucap Rio yang kompak berdiri dari tempat duduk dan memberi pelukan hangat untuk sahabatnya yang baru datang itu. Apa kalian mengingat plat kendaraan yang sudah menabrak Gita? Tanya Reno tiba-tiba. Yang membuat Rio dan Reiki saling menoleh satu sama lain. Ingat, jawab Reiki. Berapa? Aku ingin membuat perhitungan dengannya sebelum dia aku jebloskan ke dalam penjara. Setelah menabrak Gita, dia langsung kabur, bukan? Tanya Reno. Ya, jawab Reiki. Lalu kalian diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Yang ditabrak itu calon istriku, sahabat kalian. Kalian malah melepaskan dia begitu saja. Tanya Reno dengan berapi-api. Kami ingin bertindak tapi menunggu pendapatmu dulu. Kalau menurutmu dia pantas mati, tentu saja kami akan membunuhnya untukmu. Jawab Reiki.
Jadi membunuh calon istri kalian belum termasuk layak diberi pelajaran. Katakan, berapa plat mobilnya? Tanya Reno dengan mata memerah. B 0426 JKT. Jawab Reki. Tanpa berbicara lagi, Reno langsung berbalik badan. Namun langkah kakinya terhenti saat mendengar ucapan Reki. Kamu boleh menghabisi orang itu kalau menurutmu dia memang bersalah. Karena dia sudah menabrak Gita dengan sengaja dan meninggalkannya begitu saja. Tapi kamu juga harus tahu fakta lain, Ren. Gita bukan tidak sengaja tertabrak, tapi dia sengaja menabrakkan diri saat minibus itu melaju dengan kencang. Ucapan Reki membuat tubuh Reno gemetar. Fakta baru yang terkuak membuat dadanya terasa sesak. Omong kosong! Gita nggak mungkin bunuh diri. Ucap Reno sembari berbalik badan. Air mata pria itu bahkan langsung jatuh seketika di pipinya. Pak, pak, pak. Jari-jari Reki bergerak lincah di atas tombol-tombol laptop dan kemudian langsung memperlihatkan potongan video yang tengah menunjukkan saat Gita dengan sengaja menabrakkan diri ke arah minibus yang tengah melaju dengan kencang. Bibir Reno bergetar, bukan hanya bibirnya. Seluruh tubuh pria itu gemetar. Ini semua salahku. Ini semua salahku yang meninggalkannya. Hicks, harusnya aku tidak meninggalkannya dan mendampinginya malam itu. Ini semua salahku. Reno berteriak-teriak histeris menyalahkan dirinya. Rio dan Reki jadi tidak tahan ikut menangis sembari memeluk sahabatnya itu. Gita, kenapa kamu lakukan ini sama aku? Kenapa Aa? Hicks, berarti aku sudah melakukan kebodohan. Kata-kata Gita itu terngiang-ngiang di telinga Reno. Kini dia baru mengerti apa arti ucapan kekasihnya itu. Ren, perbanyak istighfar sobat. Sekarang kamu sudah tahu segalanya. Dia memang cinta sama kamu, tapi menurutku dia belum mencintaimu terlalu dalam. Sebab kalau dia mencintaimu, dia tidak akan meninggalkan kamu sendirian di dunia ini. Ucap Rio. Rio benar. Kamu harus melanjutkan hidupmu, Ren. Tidak ada gunanya meratapi masa lalu. Sekarang fokus saja dengan masa depan. Dan kalau Tuhan sudah berkehendak, kamu pasti akan diberikan jodoh yang lebih baik lagi. Timpal Reki. Rio dan Reki menarik tubuh sahabatnya itu dan membuatnya duduk di kursi. Kamu harus ingat, Ren. Ada ibu dan adikmu yang masih butuh tanggung jawabmu. Kalau kamu lalai, itu artinya kamu sama saja seperti Gita. Kalau kita mati bunuh diri, maka ibu dan Dino kamu yang membunuhnya. Ucap Reki. Reno menatap ke arah depan dengan tatapan kosong. Entah apa dia mendengar nasihat Reki dan Rio atau tidak. Yang pasti kenyataan yang dia tahu hari ini membuat diri